Maurice, terima kasih sudah mengundang saya. Kita telah melihat adanya eskalasi kan berdasarkan apa yang terjadi di Selat Hormuz. Trump sedang memperhatikan harga minyak dan gas. Saya rasa batas merahnya adalah $90 Amerika Serikat per barrel. Kemungkinan di situ dia akan mencoba bernegosiasi karena dia tidak ingin harganya kembali ke $125 Amerika Serikat. Satu-satunya alasan saya menyebutkan itu karena saya pikir itulah satu-satunya hambatan bagi Presiden Trump menjelang pemilu sela. Ketika berbicara tentang strategi yang terus dijalankan Iran ini, provokasi untuk mendapatkan konsesi, kita harus berhenti membiarkan itu berhasil. Maksud saya adalah, kita datang ke meja perundingan, mereka juga datang ke meja perundingan, dan setiap pasal merupakan konsesi kepada Iran dalam memorandum salah paham itu. Sekarang setelah kita mencabut hak atau kemampuan mereka untuk menjual minyak di pasar bebas, itu akan merugikan mereka dalam 30 hari ke depan. Tapi kita perlu terus memberikan tekanan militer ini dan tidak bernegosiasi selama 30 hari tetap menjaga tekanan ekonomi dan menargetkan fasilitas IRGC. Sekarang itu mungkin membuat Iran menyerang Israel, tapi saya katakan, kategori sasaran Israel sangat berbeda dari sasaran kita. Target kita berfokus pada Selat Hormuz. Target mereka berfokus pada jajaran pimpinan. Target mereka berfokus untuk melemahkan jajaran pimpinan ini hingga 3 atau 4 tingkat lebih rendah. Jadi itulah yang dikhawatirkan Iran. Dan tentu saja Anda tahu, setiap kali mereka mengangkat telepon dan mencoba berbicara dengan Presiden, semua dari kita di sini yang mengenal Iran dengan baik, kan saya katakan ini sebagai orang Amerika, saya tidak mengenalnya sebaik Anda, tapi saya sudah mendengarkan Israel selama 30 tahun. Kami selalu bertanya, apa yang sedang dia lakukan? Apa yang sedang dilakukan Presiden? Jadi kami suka ini, teruskan saja, teruskan tekanan ekonomi ini. Dan rezim akan berada dalam situasi yang jauh lebih putus asa dalam 30 hari ke depan. Lihat, saya tahu Anda sudah berkecimpung di wilayah ini selama puluhan tahun dan terlibat dalam hal ini. Saya ingin mendengar pendapat Anda tentang hal ini. Tontonan yang kita lihat di sekitar pemakaman Khomeini di sini yang sudah kita saksikan. Kita selalu berasumsi, Anda tahu, bahwa mungkin ada sekitar 20 juta pendukung rezim di dalam Iran, dari sekitar 90 juta penduduk. Mungkin hal ini dikonfirmasi oleh gambaran ini. IRGC, lihat, mereka berbicara kepada dunia, setidaknya kepada dunia mereka, dengan istilah yang sangat mesianik, Anda tahu, sangat religius. Apakah mereka kembali mendapatkan pengaruh dan kekuasaan saat ini? Anda tahu apa yang kita lihat minggu ini? Jadi yang kita lihat adalah, kita harus ingat ketika Qasem Soleimani dibunuh, orang-orang keluar untuk prosesi pemakamannya. Banyak dari mereka senang bahwa Qasem Soleimani dibunuh. Yang dilakukan IRGC dan Basij adalah mereka mencari tahu siapa yang tidak hadir di rapat umum itu. Mereka mencari tahu keluarga Iran mana yang tidak hadir di prosesi pemakaman, yang tidak ikut mendukung aksi-aksi rezim, lalu mereka menghukum keluarga tersebut. Jadi banyak dari ini didasarkan pada jika kami tidak hadir di sana, Basij akan datang dan menanyakan alasannya kepada kami. Jadi kami harus mempertimbangkan hal itu. Ketika berbicara tentang IRGC, ISIS, atau Al-Qaeda, setiap kali pemimpinnya disingkirkan, pasti ada penurunan kekuatan. Orang berikutnya harus maju menggantikan. Mereka harus menjadi lebih kejam, yang membuat mereka lebih berisiko. Dan kita melihat penurunan kekuatan. Kita melihatnya pada IRGC. Kita telah melihatnya pada Al-Qaeda. Kita telah melihatnya pada ISIS. Dan kebanyakan orang tidak bisa memberitahu saya siapa pemimpin ISIS saat ini, atau siapa pemimpin Al-Qaeda saat ini. Syukurlah. Dan siapa pemimpin IRGC saat ini. Kita hanya tahu bahwa orang-orang yang sedang kita ajak negosiasi bukanlah orang yang membuat keputusan. Dengar, Michael, ini adalah masalah lain yang sudah banyak kamu soroti. Dan mungkin terasa agak konyol untuk membahasnya saat ini. Isu nuklir di Iran. Apakah isu ini sekarang semakin jauh dari meja perundingan? Ya, kita belum pernah berada di posisi ini kan. Kita belum pernah melumpuhkan program nuklir mereka sampai pada titik di mana mereka harus menggalinya kembali. Kita sebenarnya sudah menyerang mereka. Kita telah menunjukkan bahwa aset pertahanan udara Tiongkok tidak berfungsi, bahwa aset pertahanan udara Rusia juga tidak berfungsi melawan serangan udara Israel dan Amerika Serikat. Kita telah menempatkan mereka pada posisi di mana program nuklir mereka sekarang setara dengan kendali atas Selat Hormuz. Mereka ingin menguasai selat itu. Kita tidak boleh membuat konsesi apapun yang memungkinkan mereka melakukan hal tersebut. Dan saya khawatir sekutu kita di Teluk tidak cukup tegas, khususnya Qatar, khususnya Arab Saudi. Saya tidak khawatir tentang Uni Emirat Arab, Bahrain, atau Kuwait. Orang-orang ini di depan kamera, tadi kita sudah tunjukkan Witkoff dan Kushner, mereka terlalu dekat dengan Qatar. Tim negosiasi Vance, Witkoff, dan Kushner ini bersama dengan orang-orang Qatar harus disingkirkan jika kita ingin mendapatkan kesepakatan besar. Orang-orang Pakistan juga. Maksud saya, ada banyak tuduhan dan cerita tentang mereka dalam urusan bisnis. Benar-benar.
Ya, saya terlibat dalam penggerbekan Osama bin Laden, pengumpulan intelijen di lokasi sensitif. Dan kami tahu bahwa ISI melindungi Osama bin Laden. Kami hanya selalu fokus pada siapa yang ada di ISI dibandingkan dengan siapa yang sudah pensiun. Dan itu adalah Hamad Gul. Dialah yang sebenarnya melindungi Osama bin Laden di Abbottabad. Tapi ya, Pakistan adalah pendukung terorisme. Qatar juga, begitu juga Iran. Dan kita harus berhenti bersikap seolah-olah mereka bukan. Michael Prejean selalu memberikan wawasan yang tajam, sangat membuka wawasan mendengar pandangan Anda tentang situasi yang terus berkembang ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ya, terima kasih sudah mengundang saya. Maaf atas jawaban yang panjang. Tidak, kami yang berterima kasih. Terima kasih.